Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Maulana Purba, mahasiswa Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, kemudian salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semoga dengan memperbanyak selawat kepadanya kita termasuk umatnya di hari kemudian kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, di sini perkenankanlah saya untuk menyampaikan sedikit ceramah singkat saya dengan tema amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta dan penyayang yang mencintai semua makhluknya. Dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala sering disebut sebagai Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang berarti Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Betapa indahnya hidup di dunia dan akhirat ketika sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mencintai hamba-Nya yang taat, yang menjalankan perintahnya, dan yang berusaha untuk mendekatkan diri kepadanya melalui amalan-amalan yang baik. Dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya, serta dengan berusaha untuk mendekatkan diri kepadanya dengan penuh keikhlasan dan kecintaan, manusia dapat meraih kasih sayang dan cintanya. Keyakinan akan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala menjadi sumber kekuatan dan penghiburan bagi umatnya. Kasih sayang Allah tidak hanya terbatas pada saat kesulitan dan penderitaan, tetapi juga terasa dalam setiap nikmat yang diberikan dan dalam setiap langkah yang dibimbingnya. Untuk mendapatkan cintanya, ada amalan yang bisa dijalani oleh seorang muslim. Oleh karena itu, mencintai Allah Subhanahu wa taala bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi juga merupakan sumber kebahagiaan dan kepuasan spiritual bagi umat muslim. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan menyadari dan menghayati kasih sayang Allah, umat Islam diperintahkan untuk mencintainya dengan segenap hati, jiwa dan pikiran, serta untuk hidup sesuai dengan ajarannya sebagai bentuk penghormatan dan pengabdian yang tulus kepada Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Berbicara tentang amal soleh, dalam Islam banyak amal soleh yang bisa mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya menegakkan sholat 5 waktu saja, kita berbuat amal soleh sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW anjurkan kepada kita. Kita juga bisa memperbaiki ridha Allah Subhanahu wa taala. Lalu kira-kira apa saja amal soleh yang paling Allah cintai sehingga kita mendapat ridhonya? Pertanyaan ini juga pernah diutarakan kepada Rasulullah SAW dari sahabatnya. Kemudian adapun hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Amr Asy-Syabani, namanya Sa'ad bin Iya, berkata, pemilik rumah ini telah menceritakan kepadaku sambil menunjuk rumah Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu dengan tangannya. Ia berkata, aku bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Beliau menjawab, salat pada waktunya. Kemudian aku bertanya kembali, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian aku bertanya lagi, lalu apa lagi? Beliau Muhammad SAW menjawab, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, itu semua telah diceritakan oleh Rasulullah SAW kepadaku. Sekiranya aku menambah pertanyaanku, pasti beliau SAW akan menambah jawaban kepadaku. Berikut adalah 3 amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah salat pada waktunya. Sebagaimana kita ketahui bersama, salat merupakan tiang agama. Salat merupakan rukun Islam yang kedua yang diwajibkan bagi umat muslim. Dan salat tepat pada waktunya adalah suatu keutamaan bagi umat muslim. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawqut, yang mana artinya sesungguhnya salat memiliki waktu yang telah ditetapkan bagi orang-orang yang beriman. Quran surah An-Nisa ayat 103. Kemudian amalan yang kedua adalah berbakti kepada orang tua. Selain salat pada waktunya, berbakti kepada orang tua menjadi amal kedua yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada 2 orang ibu bapaknya yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah engkau kembali.
Al-Quran surah Luqman ayat 14. Jadi berbakti kepada orang tua adalah suatu amalan yang begitu penting untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang terakhir adalah jihad di jalan Allah. Amalan ketiga ini juga tidak kalah besar kedudukannya dengan amalan-amalan lainnya. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala memiliki ganjaran yang pahala besar. Para ulama mengatakan menuntut ilmu adalah bagian dari jihad di jalan Allah. Karena agama ini bisa terjaga dengan dua hal, yaitu dengan ilmu dan berperang atau berjihad dengan senjata. Sampai-sampai sebagian ulama berkata, sesungguhnya menuntut ilmu itu lebih utama daripada jihad di jalan Allah dengan pedang. Allah menjanjikan surga bagi mereka yang berjihad. Rasulullah SAW bersabda, wajib atas kalian berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya kalian berjihad di jalan Allah itu merupakan salah satu pintu dari pintu-pintu surga. Allah akan menghilangkan dengannya dari kesedihan dan kesusahan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.